Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, this is my last opportunity as the Foreign Minister of Indonesia to represent my country to speak before the UNGA. A decade of so many challenges, but at the same time, a decade of Indonesia many contributions in addressing global issues. One of them is Palestine. Indonesia cannot, I repeat, cannot sit back and relax, seeing the injustice that continues to be committed against the people of Palestine. Indonesia is and will always stand with the people of Palestine to attain their right to have an independent state of Palestine. Merupakan kehormatan bagi saya dan Indonesia ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air, Special Envoy of the UN Secretary General on Water. Penunjukan utusan khusus Sekjen PBB mengenai isu air ini baru pertama kalinya dilakukan. Dan untuk pertama kalinya juga, orang Indonesia mendapat kepercayaan menjadi utusan khusus Sekjen PBB. Walaupun pengumuman mengenai penunjukan saya dilakukan pada hari ini, 13 September 2024, namun saya baru akan mulai bekerja pada 1 November 2024 setelah tanggung jawab saya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia selesai. Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia yang telah menjabat sejak tahun 2014. Beliau adalah sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut dan juga merupakan seorang diplomat karir dengan pengalaman luas dalam bidang diplomasi, terutama pada isu perdamaian, hak asasi manusia, dan juga kerjasama ASEAN. Ia dikenal atas upayanya memperjuangkan kebijakan luar negeri Indonesia yang aktif dan humanis, termasuk memperjuangkan Palestina serta memperkuat hubungan multilateralisme. Dalam kepemimpinannya, Ibu Retno menerapkan nilai-nilai berakhlak dengan berfokus pada pelayanan diplomasi kemanusiaan, akuntabilitas kebijakan, serta kemampuan beradaptasi dan berkolaborasi di panggung global. Nilai berorientasi pelayanan sangat tercermin dalam peran Ibu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri. Di tengah konflik Israel-Palestina, beliau bergerak cepat untuk melindungi warga negara Indonesia yang terjebak di zona konflik. Kementerian Luar Negeri berhasil mengevakuasi dan memberikan bantuan konsuler dengan layanan 24 jam setiap hari, memastikan WNI yang membutuhkan mendapatkan pertolongan tepat waktu. Selain itu, Ibu Retno juga aktif dalam diplomasi internasional, menyerukan penghentian kekerasan, dan membela hak asasi manusia. Semua itu dilakukan dengan tujuan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di dunia. Inovasi pelayanan digital seperti portal peduli WNI juga menunjukkan komitmennya untuk memberikan layanan yang cepat, mudah diakses, dan responsif bagi WNI di luar negeri. Dengan ketegasan, inovasi, dan kepeduliannya, Ibu Retno menunjukkan bahwa pelayanan publik bukan hanya kewajiban, tapi komitmen nyata untuk melayani dan melindungi masyarakat. Salah satu contoh nilai akuntabel yang dicerminkan oleh Retno Marsudi adalah menyampaikan pernyataan pers tahunan di Gedung Merdeka Bandung pada tanggal 8 Januari tahun 2024. Pidatonya tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap kinerjanya sebagai Menteri Luar Negeri dalam melaksanakan mandat konstitusional kebijakan luar negeri bebas dan aktif selama 9 tahun terakhir. Jika Retno mengibaratkan ada beberapa kekurangan, namun masyarakat bisa memaafkan karena melihat ada kemajuan yang dicapai. Konferensi pers tersebut juga sebagai penanda bahwa berakhirnya masa jabatan Retno Marsudi pada Kabinet Joko Widodo. Fakta bahwa Presiden Joko Widodo mempercayai Retno sebagai kepala diplomat selama 2 periode berturut-turut membuktikan kehebatan Retno Marsudi itu sendiri. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi telah mencerminkan nilai kompeten. Ia memiliki visi yang kuat. Retno Marsudi membuktikan kompetensinya melalui hasil kerja dan kontribusinya sebagai Menteri Luar Negeri dalam menangani isu-isu penting, seperti menjadi juru perdamaian Palestina, ikut serta dalam menyuarakan gencatan senjata, dan menolak keras penghapusan Palestina dari peta dunia.
Retno juga sangat aktif untuk memperjuangkan status keanggotaan penuh Palestina di PBB. Selain itu, ia juga berhasil melakukan diplomasi di Timur Tengah. Pada tahun 2018, Retno Marsudi dianugerahi penghargaan El Sol del Perú dari Peru yang merupakan pengakuan atas kontribusinya dalam memperkuat hubungan antar Indonesia dan Amerika Latin. Banyaknya prestasi dan penghargaan yang didapatkan oleh Retno Marsudi menunjukkan bahwa ia sangat kompeten sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang inspiratif dan menjadi panutan bagi generasi muda. Harmonis. Menlu Retno aktif dalam organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, dan G20, ikut menyuarakan gencatan senjata dan menolak keras pernyataan penghapusan Palestina dari peta dunia. Kemudian, Ibu Retno juga aktif memperjuangkan status keanggotaan penuh Palestina di PBB dan melawan veto Amerika terhadap Palestina. Dalam hubungan diplomasi, Retno selalu mengedepankan dialog dan kerjasama baik dengan negara-negara sahabat maupun dalam forum internasional. Melalui pendekatan harmonis ini, Retno Marsudi tidak hanya meningkatkan citra Indonesia di luar negeri, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih baik dan lebih produktif dengan berbagai negara. Loyalitas kepada negara. Retno selalu mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan luar negeri yang diambil, berusaha untuk meningkatkan posisi Indonesia di kancah internasional. Beliau juga aktif dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral, serta terlibat dalam penyelesaian konflik internasional. Beliau juga mendukung kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah, bekerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian lain untuk mencapai tujuan bersama. Retno juga menunjukkan loyalitas terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan keamanan dunia. Beliau sering mengangkat isu-isu ini di forum internasional. Loyalitas Retno Marsudi tidak hanya tercermin dalam kata-kata, tetapi juga tindakan nyata yang memperkuat posisi Indonesia di dunia. Sebagai abdi negara yang bersinggungan langsung dengan kebijakan pemerintah, beliau juga melaksanakan nilai adaptif sebagai nilai-nilai berakhlak dalam ASN. Sebagai contoh, beliau telah melaksanakan nilai adaptif ini, yaitu pada masa Ibu Retno Marsudi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, di mana pada saat itu terjadi berbagai permasalahan terkait perlindungan WNI, antara lain buruknya manajemen penempatan TKI, regulasi yang kurang optimal, kurangnya pemahaman masyarakat, serta rendahnya kerjasama antar instansi. Oleh karena itu, beliau mengupayakan berbagai cara yang salah satunya adalah melakukan perlindungan bagi pekerja migran yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melalui aplikasi, yakni aplikasi Safe Travel dan Peduli WNI. Dalam hal ini, beliau telah berinovasi dengan menyalurkan ide-ide cemerlangnya dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat. Nilai kolaboratif. Dalam menjalankan tugasnya, beliau juga telah menerapkan nilai kolaboratif di dalamnya. Sebagai contoh, beliau merupakan salah satu menteri yang menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, yakni kepemimpinan yang mengutamakan pengambilan kebijakan dengan diskusi kelompok, menghargai pendapat anggota organisasi, dan memberikan alternatif. Contoh lainnya ialah beliau melakukan pendelegasian dalam penyaluran bantuan ketika mendirikan fasilitas umum di Rakhine, dan mengandalkan komunikasi dalam setiap hubungan dengan berbagai pihak. Hal ini membuktikan bahwa beliau juga melibatkan berbagai pihak terkait untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam lingkup kerjanya.